kan begini ya biasanya kan, model small dot code org 100h ya. Kemudian Anda pilih proses untuk label pertama, kemudian di sini apa, misalkan untuk menampilkan huruf A misalkan ya, tentuin dulu yang namanya apa, service cetak karakternya, berarti mob AH02H ya. Kemudian masukin tulisan yang mau karakter mau cetaknya, mob DL 41H ya, huruf A ya. Kemudian interupsinya 21H. Kemudian setelah ini Anda interupsi 20H, kemudian N-nya N prosesnya. Oke, ini kalau Anda nggak pakai prosedur. Kalau untuk mengepin huruf A, ya kalau di running kan gini ya, di running. Ini huruf apa doang kan? Oke. Kalau misalkan Anda menggunakan prosedur gitu ya. Oke. Nah, saya copy dulu ya gini dulu ke Notepad biar nanti bisa diedit-edit. Notepad ya, itu biar bandingin. Oke. Nah, jadi ini tambah prosedur. Nah, sekarang gimana pakai prosedur? Kita lihat rumusnya. Ya, rumusnya itu nav frog near var red, kemudian nama prosedur sama end prosedur ya. Nah, dia sama untuk di atasnya. Nah, ini kita hapus sampai sini nih. Nah, ya, kemudian kita buat awalnya dia menggunakan yang namanya proses dulu sama. Nah, sekarang kita memanggil. Ya, ingat ya, untuk red ini kembalikan ke yang namanya pemanggil. Nah, kita red. Yang kita call. Nah, ini memanggil prosedur. Nama prosedurnya apa? Misalnya saya namanya nama prosedurnya prosedur misalkan. Bebas itu namanya, kayak label aja, bebas namanya. Kalau prosedur kemudian interaksi 20H untuk keluar ya, keluar program. Nah, sekarang kita buat prosedurnya. Lihat untuk rumus prosedur. Prosedur itu rumusnya nama v proc near var. Nah, yang ini kan prosedurnya nih, yang dipanggil call prosedur kan. Nah, berarti kita buat prosedur ininya. Seperti kita membuat label atau membuat jam kemarin. Ada dipanggil, kemudian ada prosedurnya. Kita buat nama prosedurnya ini prosedur. Prosedur. Bersama ya. Prosedur. Kemudian masukin rumusnya proc ya. Nah, proc. Kemudian tadi pilih antara near atau var, karena kita satu segmen berarti menggunakan near. Nah, prosedur proc near ya udah, ini sampai sini lengkap ya. Nama prosedurnya udah, prosedurnya udah di prosedur bawaan di sana, kemudian pilih near. Kemudian kita buat programnya. Nah, kita untuk masuk ini kan. Nah, ini tinggal masukin aja sampai sini masuk nih. Ini mob AH02H, kemudian tulisan yang mau di yang mau dicetak ya, kita masukin yang namanya mob DL 41H, kemudian interupsi 21H ya. Kemudian balikan ke prosedur, kita lihatin setelah beres programnya ada menggunakan red, rednya. Nah, setelah red itu Anda masukin nama prosedur, end prosedur. Berarti nama prosedurnya tadi prosedur ya. Jadi Anda masukin di sini prosedur. Kemudian end prosedur. Nah, sampai sini udah, sampai ini prosedur, sampai sini prosedur. Ya, dipanggilnya udah di sini nih. Jadi ini nama prosedurnya dipanggil ketika program ini dipanggil ke sini dengan menggunakan call nama prosedurnya. Ya, ini prosedurnya. Isinya ini. Kemudian ini belum selesai N-nya, ini kan baru interupsinya. Yang terakhir setelah dipanggil kan selesai ini. Baru nanti N-nya apa? N-nya N proses ini. Ya, N proses. Ya, ini tinggal kita
run. Nah, ada yang salah. Salah nih. Ini nggak sinkron nih. Ini prosedur ya. Jadinya bingung nih. Mismatch ya. Nggak sama. Berarti di sini prosedur run ya. Nah, seperti ini. Ini menggunakan yang namanya prosedur. Yang ini tidak. Anda bisa dibandingkan. Ya, ini bagi yang tidak pakai prosedur, ini menggunakan prosedur. Jadi bedanya cuman ini ada prosedur mau dipanggil. Ya. Nah, itu kalau nanti tugasnya kita ada rubah dari bentuk program yang tidak berprosedur ke yang berprosedur. Nah, sekarang gimana kalau misalkan mau di mau di ngeprint A sampai Z misalkan. Ya kalau ngeprint sampai Z tinggal tambahin aja. Kalau di sini kan biasanya gini ya. Anda masukin pasti menggunakan counter kan. Sini tenggapin misalkan mob AH mob CX ya. Mob CX kemudian 26 kan A sampai Z kan. Berarti di sini kita buat label baru. Ulang pick 2. Berarti yang diulang yang ngeprintnya diulang nih. 21-nya. Berarti di sini pakai menggunakan loop. Ini ulang ditulis loop ulang. Ini baru ngeprint diulang, tapi ini kan nggak, berarti udah ulang akan ini doang nih yang diulang 41 doang. Nah, biar langsung 26 ke 26 kali kan 26 doang nih. Tapi kalau misalkan biar A sampai Z berarti tambahin increment DL. Ya, ini DL. Nah, ini kalau pakai yang biasa ya. Kalau pakai prosedur ya tinggal tambahinnya sama. Tuh. Tinggal tambahin di mana? Ini close. Nanti tinggal tambahin di sini aja. Nah, berarti di sini setelah ini, nah ini masukin di sininya. Nah, apa kan? Mob CX 26. Kemudian kita buat label ulang titik 2. Di sini kita masukin tadi increment DL ya. DL. Tinggal loop ulang. Nah, coba kita tes. Emulate run. Nah, ACPZ ya. Nah. Oke, itu untuk menggunakan prosedur dengan ini ya. Sekarang gimana kalau diwarnain misalkan ACPZ-nya? Berarti Anda menggunakan apa? Ya, tetap aja di prosedurnya ditambah-tambahin aja sama kayak kemarin. Ini berarti saya misalkan untuk warna ya. Berarti saya tambahin di sini mob AH 09H. Kemudian untuk warna itu kan posisi ya. Kan di blok di belakang ininya, jadi tulisannya tetap warnanya, yang backgroundnya yang di ini kan. Berarti mainannya kalau itu kan lokasi ya, mainannya berarti menggunakan fungsinya si register BX. BX kan itu karena 64 bit ya, 16 bit 8 bit, berarti menggunakan mob BL ya, misalnya berapa ini, berarti menggunakan kemarin binir ya, harus 8 kan, berarti karena 8 bit. Berarti misalkan 01 B. Nah, berarti ini berapa kali? Karena huruf ACPZ ada 26 ya, samanya kayak ini nih. Berarti mau CX 26. Sama, berarti kalau ini doang kan sekali, berarti diulang kan? Berarti sama juga, misalkan nih ulangi. Nggak boleh sama, ini kan ulang ya. Ini ulangi, kalau jangan label jangan sama, kan beda nih, beda i-nya kan. Ulangi. Nah, tinggal Anda di ini interupsi lagi. Interupsi berapa? Kalau untuk ngeprint yang ini bukan 29 ya, tapi interupsinya berapa? Interupsi 10 ya. Interupsi 10H untuk mencetak yang namanya backgroundnya. Interupsi 10H. Kemudian loop increment ya, increment. Karena kalau nggak di increment nanti warna untuk huruf A doang, nanti yang huruf huruf yang 40 posisi 41 doang nih, yang A doang yang berwarna. Berarti increment yang BL-nya.
jangan cek nanti error. NBL. Kemudian ini tinggal di loop ulangi ya, sama ya. Oke, coba tes. Nah, itu untuk mewarnain. Nah, itu di prosedur ya. Oke, itu untuk di prosedur. Jadi oke, sampai sini tanya dulu, nggak untuk prosedur ya. Jadi ingat rumusnya itu nama prosedur, prop, kemudian near atau far. Nah, karena kita satu segmen kita pilih near, kemudian return ke pemanggil kemana, panggilnya ke sini, pemanggilnya kan lagi ke sini, manggilnya nih, return ke sini kan, di call nih, return kan dari sini, return akhir dari prosedur ada read dulu, baru nanti di sininya ada prosedur and prosedur. Nah, sini sama aja di sininya, cuman nambahin aja. Kemudian setelah Anda buat yang prosedurnya dipanggil di sininya kalau prosedur. Ya nggak dipanggil, kalau nggak dipanggil ya ini nggak berjalan programnya. Ini nggak akan berjalan kalau nggak ada fungsi memanggilnya nih, call-nya. Ya. Oke, tinggal di posisinya dibalik aja sih sebenarnya. Ya kayak Anda kalau pemrograman misalkan di PHP ya, biasa pemrograman yang prosedural sama pemrograman OOP, ya misalkan pakai PMBOK. Nah, ini bedanya seperti itu. Oke, misalkan sekarang ganti nih, misalkan menggunakan mau yang namanya ada deklarasi misalkan. Ya. Yang deklarasi ya sama ya, misalnya mempersingkat apa aja kali ya. Oke, yang mempersingkat untuk yang ini, kalau misalkan ketika Anda misalkan mau pakai di deklarasi tulisannya seperti kalimat begini, ya sama aja. Ini datanya yang sebelum sebelum dipanggil, jadi kita buat dulu datanya deklarasi dulu. Ini kan di jam proses langsung ke sini kan proses. Nah, ini CarDB-nya itu ditanda tanya, artinya karena apa ditanda tanya, jadi kita nggak usah ngitung gitu berapa tulisannya yang di sini di deklarasi di variabel kalimat itu nggak tentuin. Kalau di sini tentuin misalnya 20, berarti harus ada minimal maksimal 20. Kalau lebih 20 tulisan ini nggak kecetak gitu. Di sini kakak db underscore ini. Ada yang masuk. Ada yang masuk. Dan ya, kemudian biasa ini kemarin menggunakan mungkin Anda kemarin baru saya masukin nih proses ekspor BX sama BX, artinya kan sebelumnya si BX kan posisi ya, dibuat jadi 0 dulu. Nah, ingat yang fungsi XOR ya. XOR itu kan gedein dulu ya. XOR itu kan membuat 0 kan. Jadi kalau misalkan kata baik kebenaran, kalau 0 sama ketemu 0 kan jadi 0 gitu ya. Akan menghasilkan nilai 1 XOR itu kalau misalkan salah satunya itu nilainya ada yang beda gitu ya. Misalkan ini ada 0, ini 1. Nah, ini kan BX, artinya kan BX kurang BX. Kalau BX-nya ada 5, berarti 5 kurang 5 jadi 0. Jadi pertama BX-nya dinolin dulu. Nah, setelah ini baru yang si kalimat BX itu, nah ini mock DL kalimat BX. Ya, kalimat ini kan ngambil dari sini. Belajar menggunakan prosedur ya kan. Nah, ini menggunakan yang namanya kalau begini nih. Ini yang namanya mode pengalamatan direct addressing kan. Indirect maksudnya tidak langsung. Jadi kalimat BX. Neng telepon nih, Neng. Ya, sini kita masukin. Kemudian di sini mob CX28 ya, misalkan saya tentuin untuk ini. Nah, kalau lebih nggak masalah gitu ya. Lo jadi tadi gue sini ya, udah lewat lagi dah. Move ke RDL. Nah, sekarang masukin nih yang setelah diambil dari yang namanya BX ini kan ke DL. DL dimasukin ke variable car untuk ke sini nih masukkan. Jadi move car DL car. Nah, baru kita buat prosedurnya. Ini kalau cetak prosedur dipanggilnya ya. Ininya berarti nama prosedurnya cetak nih. Prosedurnya kan di call nih. Ya, increment BX. Ya, ini increment BX-nya. Karena untuk ini kan baru satu-satu jadinya kan B, E, L, A, J, A, L. Karena kenapa? Karena kita menggunakan memprintnya 02 karakter.
Jadi kalau misalkan saya nggak di increment di sini nih, berarti yang di print cuma huruf B-nya doang. Karena ini bukan kalimat. Yang di print itu per karakter kan. Nah, makanya di sini loop ulang ya biar diulangin. Ngeprintnya ini diulang yang namanya incrementnya selama berapa kali? Selama di sini 28 kali. Nah, kemudian setelah ini baru Anda setelah beres, baru Anda buat prosedurnya. Karena kan di sini di call kan. Call yang namanya cetak. Berarti kita buat prosedur cetaknya. Cetak, proc, near. Nih, pertama kita buat simpan dulu. Ingat ya, push kemarin saya terangin. Push itu menyimpan dulu AX-nya sama DX-nya disimpan. Kemudian kita mengambil untuk sepis mencetak karakter. Karakternya akan mulai cetak nih. Mop AH02H, kemudian DL car. Karakter kan disimpan di car nih. Si huruf ini kan ada di car tadi nih, di DL car. Karena ini dibalikin lagi dari car balik lagi ke DL lagi. Karena sekarang DX-nya udah disimpan dulu. Nah, karena kita ini baru interupsi 21H untuk eksekusi menampilkan tulisannya. Baru si pop-nya setelah pasangan push I kan jadi ada pop-nya kan. Jadi setelah disimpan karena udah diisi dipanggil lagi mop DX, pop AX. Jadi pop AX itu nanti kan yang AH ini nih yang AX-nya, yang DL-nya kan untuk yang DX-nya. Kemudian return balik lagi ke prosedur yang memanggil ke sini call ya. Kemudian cetak variabel n prosedurnya. Artinya cetak di sini artinya nama prosedurnya itu cetak, udah kemudian mau prosedurnya, kemudian n prosedur, kemudian nt data di sini karena mulanya data duluan. Ya, bukan proses ya. Ini program masih di sini. Data duluan. Jadi nt data. Nah, nanti kalau ditampilkan ya ini tulisan ini belajar menggunakan prosedur. Ya, sesuai ini kalau saya misalkan mana yang saya sudah simpan ya. Proc 2. Nah, ya, belajar menggunakan ini kan satu-satu kan, 1, 2 karena dicetaknya karakter bukan kalimat. Oke, itu terus lanjut setelah ini adalah makro ya. Makro atau hampir sama dengan prosedur yang dapat membantu Anda dalam membuat program besar. Nah, makro juga tidak perlu menggunakan. Nah, kalau di makro tidak menggunakan perintah call. Nah, tapi dia ada menggunakan yang namanya parameter ya. Oke, kemudian satu cirinya pengumuman bahasa tinggi itu kayak PHP ya, Java itu kan pengumuman tingkat tinggi ya. Nah, itu rata-rata menggunakan makro atau prosedur tipenya, yaitu yang dibilang presentasi objek gitu ya. Nah, itu udah menggunakan fungsinya seperti makro gitu kalau di program biasa. Nah, ini rumusnya kalau di makro. Jadi rumusnya itu kalau tadi kan nama prosedur ya, berarti ini nama makro. Nama M nama makro ya seperti tadi bebas namanya. Kemudian ikuti dengan makronya. Makro kalau ada parameter masukin P1, P2 gitu ya. Nah, ini nama untuk parameternya P1, P2. Bebas atau P berapa sampai berapa. Ya kalau programnya besar ya makronya sebanyak gitu ya. Baru yang namanya program, kemudian tinggal di N makro ya. Nah, tadi kan NV sekarang NM karena makro. Itu untuk membuat yang namanya makro. Gimana caranya? Nah, kita contohnya ya. Sederhana ya saya contohin. Nah, kalau makro kan tadi kalau makro mulai makro duluan. Kalau prosedur kan sama nih. Kalau prosedur mulainya dari yang namanya tadi mulai dari mode semuanya kan. Nah, kalau makro kembalikan. Makro kita mulai nama makronya dulu. Saya kasih rumus aja ya. Nama makro. Kemudian makronya makro. Kemudian nama variabelnya, parameternya. Misalkan cuma 1 kan. Nah, misalkan saya menggunakan tes. Misalkan nama prosedur nama makronya ganti misalkan ya. Latihan misalkan. Alisa.
Nah, kemudian baru sekarang tentukan. Nah, ini sama kayak di prosedur di dalamnya, berarti Anda mesin programnya. Misalkan saya mau menulis tulisan cetak 3 kali berarti ya. Berarti mau apa tadi counter dulu ya, misalkan CX 3 misalkan 3 kali kan. Kemudian kita masukin yang namanya service untuk mencetak karakter ya. Mau AH kemudian 02 ya, H. Kemudian kita masukin apa namanya tulisan yang mau dicetak, mau DL 41H huruf A gede ya. Nah, baru di sini karena di sini membuat 3 kali ya, 2 kali sorry 3 ya, 3 kali berarti mau ada CX ya, berarti di sini menggunakan ada pengulangan loop, berarti ulang. Di sini berarti Anda masukin yang namanya interupsi 21H ya untuk cetak karakter service-nya. Kemudian setelah itu di increment berarti kan ya, nggak usah di increment ya. Karena kan nggak ada yang ditambahkan 41-nya itu, artinya huruf A-nya doang yang di print. Kalau misalnya hurufnya 4 sampai Z berarti kan nanti ada increment di bawahnya. Ya, kita yang sebelum increment dulu ya. Interupsi 21, kemudian tinggal diulang, ulang. Artinya diulang si ininya, perintah mencetaknya itu. Berdasarkan berapa ceknya berapa kali, 3 kali berarti kan ya. Ulang, udah sampai sini Anda tinggal membuat yang namanya NM. Ya, N makronya. Jadi makronya diselesaikan. Kayak tadi kan NV dan prosedur. Nah, sekarang baru Anda ini mulai dot model small, di sini dot code, nah di sini org 100H. Nah sampai situ tinggal Anda buat prosesnya, proses, kemudian titik 2. Nah ini kita nama ininya, nama si makronya, berarti nama makronya kayak tadi aja prosedur, berarti latihan ya. Latihan. Kemudian tulisan cetaknya. Oh, sorry. Latihan. Oh, ini 41 di sini ya. 41 latihan berarti 41H. Ini berarti karena parameter ya. Berarti yang diambil ini adalah tesnya. Jadi latihan nama prosedurnya ini, kemudian parameternya tuh yang ambil tes, berarti tes untuk masukin menampung tulisan yang 41 ini. Kemudian setelah ini tinggal Anda di interupsi 20H. Kenapa nggak 21 di atas sini ya? Nah, interupsi 20H, kemudian tinggal N-nya adalah N proses ya. Nah, karena proses kan duluan. N proses. Nah, itu tes. Nah, 3 kali ya. Nah, kalau misalkan 3 kali gimana? Kalau misalkan di ini kalau 3 berarti kan ABC ya. Increment DL ya. Nah, coba. ABC ya. Nah, kalau misalkan Anda mau ngeprintnya sampai 20 sampai Z, berarti menggunakan ininya ganti, tambahin di counternya berapa kali? 3 kali ACPJ kan, 26. Nah ya, A sampai Z. Nah itu penggunaan makro dan prosedur ya, simpel seperti itu. Kemudian kalau di sini apa namanya, ada penggunaan label. Label pada makro, Anda bisa menggunakan label seperti biasa, tapi harus diingat setiap pemegang makro akan menyebabkan seluruh isi makro tersebut disisipkan dalam program. Maka ada para makro itu nanti ada yang namanya kita membuat apa namanya lokal ya, untuk menghindari yang pengulangan. Jadi akan diulang di beberapa kali karena kedetek gitu ya. Nah dia gunakan direktif yang namanya lokal. Dengan lokal, assembler akan membedakan label tersebut setiap kali terjadi pemanggilan terhadapnya. Nah, ini contoh ya.
Contoh menggunakan yang namanya lokal. Jadi ketika Anda tes makronya chart kan tadi untuk memanggil ininya ya, si parameternya dipanggil untuk masukin huruf yang, nah ini tergantung ininya. Kalau misalkan meskipun di sini ada 3 kali, tetap aja nanti dipilihnya A26 itu spasi itu apa tadi ya? Di situ. Di situ coba pojok sono. Mob A, kemudian tes 26, tes D ya untuk huruf-huruf D kan ya, print A sama D ini kalau nggak salah apa ya, spasi atau apa, lupa saya tadi. Kemudian apa namanya, tinggal diulang sama seperti tadi ya. Bedanya cuma menggunakan deklarasi yang namanya lokal ulang. Lokalnya deklarasi dari apa namanya, ulangnya dari mana? Ulangnya itu dapat dari sini. Ya, ulangnya dapat. Ya, lokal ulang. Kemudian apa namanya? Ini kita mau mendefinisikan berapa apa namanya, berapa yang namanya makronya sama saja. Oh ini. Ini tergantung dari karena kita deklarasi lokal di sini. Kalau tidak nanti di kepilih-kepilihnya yang atas doang gitu ya. Nah, itu penggunaan yang namanya si label. Tuh. Oke, untuk yang namanya tugas nanti kirim sore ya. Ini kan menggunakan prosedur. Nanti saya share ke ininya, ke apa namanya, di share ke apa namanya materinya. Silakan Anda rubah yang ini ya, sama yang berwarna ini. Mana yang berwarna tadi? Ini ya. Nah, ini kan mencetak karakter berwarna. Dari prosedur Anda rubah ke bentuknya makro. Ini yang mencetak warna prosedur sama dengan yang ininya. Nah, ini Anda dirubah di bentuknya prosedur ke dalam makro. Ya, seperti ini. Nah, itu ada pelatihan, ada di halaman di assembly, ada buku di halaman membahas makro dan prosedur di bab berapa lupa saya di sana. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ada ditanyakan nggak? Cuma tugas atau apa? Saya buat subnya aja di sini dulu ya. Tugas makro dan prosedur. Ini waktu gampang nih, waktunya nggak usah lama ya, sampai hari 5 aja. 5 dan 9. Oke, tanyain saya sampai saya ngabsen nih. Tadi yang kelas yang dosen lain kuliah ini enggak? Online, offline, offline atau online? Online, Pak. Online, kan dia offline. Yang biasanya yang pada online semua rajin. Jadi pada offline ya. Si yang Pak Rahmat masih kuliah enggak? Atau udah beres? Kurang tahu juga, Pak. Cek di ininya aja, di absensinya itu ada berapa pertemuan yang saya ketahuan di sana. Kadang tanggal 2. Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Itu yang buat tulisan jadi berwarna itu kan ada binernya. Itu yang buat tulisan jadi berwarna kan itu ada binernya, Pak. Nah, itu binernya itu dari mana, Pak? Itu kan dari apa namanya? Itu kan dari angka tuh. Kan awalnya kalau misalkan coba lihat ke ini deh, di lihat assembly dah. Kayak yang coba buku assembly dah. Di buku yang saya kirim kemarin, coba lihat dah. Iya, Pak. Entah halaman berapa, ntar dulu saya buka halaman, lupa saya jelasin biar dapat nilainya. Jadi kalau 0 itu kan hurufnya, kalau 1 kan artinya hidup ya, warnanya itu, kalau merah kan mati. Bentar, saya buka dulu. Punya di halaman ke berapa lupa. Ya, salah mencetak tulisan sama atributnya, masalah di babnya itu.